Ya, misalnya begini, kalau dari Jambi ke Merangin itu 6 jam. Saya sudah dalam setiap pertemuan saya selalu bilang, bagaimana kalau di tengah-tengah kita buat rest area? Kita nggak usah malu mencontoh Bali. Ya, dari Kuta atau dari Denpasar ke Kintamani itu kan berapa jam tuh? 2,5 jam mungkin ya. Nah, bagaimana dia ciptakan di tengah-tengah itu ada tari barong? Itu kan buatan tari barong itu kan, nggak dari dulu ada. Jadi itu untuk tempat singgah sebetulnya. Bagaimana kita bisa membuat itu? Kita kan punya tarian juga, kita punya budaya juga. Nah, itu yang saya sedang bicarakan terus dengan Pak Arif. Mudah-mudahan kita bisa realisasikan itu kan. Selamat datang di kanal podcast Pariwisata Indonesia. Kanal podcast ini menampilkan perbincangan seputar industri pariwisata Indonesia yang mencakup informasi, destinasi, fakta, dan berbagi pengalaman industri dari para praktisi dan pakar pelaku industri pariwisata. Dan saya, Yongki Adiasa, sebagai produser. Pada episode ini, kami menampilkan informasi seputar paket wisata di Provinsi Jambi. Perbincangan akan dipandu host Yosef Sugeng Irianto yang akrab saya sapa dengan Kang Yosef. Selamat pagi para pendengar dan pemirsa. Pada episode lalu di kanal YouTube Intoa dan podcast Pariwisata Indonesia, kita telah berbincang dengan Bapak Dr. Andes M. Arif Budiman MH selaku Kadisbudpar Provinsi Jambi. Akan menjadi lengkap jika diskusi dilanjutkan dengan diskusi mengenai paket wisata. Senang berjumpa dengan Anda, saya Yosef Sugeng Irianto sebagai host. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbincang dengan praktisi pariwisata dari Kota Jambi, yaitu Bapak Taufik Hidayat. Sebelum kita berbincang lebih lanjut, izinkan saya mengetahui terlebih dahulu sosok Taufik Hidayat, atau saya kenal dengan sebutan Kang Taufik, sebagai pemilik dari Gentala Harmoni Wisata yang menggeluti pariwisata di Kota Jambi dan sekitarnya. Silahkan, Kang Taufik. Terima kasih, Kang. Selamat pagi para pemirsa dan teman-teman sekalian. Sebetulnya tidak ada yang perlu saya sampaikan mengenai sosok saya, karena saya belum menjadi sosok, Kang. Jadi kalau sepintas, saya sudah berusaha di Jambi ini, di bidang tour and travel ini sudah 5 tahun. Operasional kita memang di Kota Jambi. Ya, itu aja, Kang. Tapi sebelumnya sudah bergelut di bidang pariwisata sudah lama ya, Kang ya? Saya kenal. Sejak tahun ya? 92. Sudah puluhan tahun ya. Di Jakarta, Kang. Iya, ya. Jakarta. Terus hijrah ke Jambi ya, Kang. Oke, baik. Kang Taufik, Provinsi Jambi kan memiliki lokasi yang strategis ya di antara Singapura dan Malaysia. Tapi aksesibilitasnya tidak terhubung secara langsung nih, Kang. Nah, betul. Mungkin bisa disampaikan, Kang, how to get Jambi. Bagaimana cara aksesibilitas ke sana? Dan modalnya apa aja sih yang bisa memasuki ke sana, Kang? Sebetulnya Jambi sudah menjadi izin untuk bandara internasional sudah ada, cuma belum dioperasionalkan. Persiapan sudah. Bandaranya itu sudah ada untuk imigrasi dan segala macam sudah siap. Ya, tinggal pelaksanaannya aja. Nah, untuk sementara ini akses ke Jambi itu bisa dari 2 kota atau 2 bandara. Yang pertama jelas dari Jakarta. Yang kedua dari Batam. Jadi tamu-tamu kita yang dari luar atau biasanya dari Malaysia, Singapura itu biasanya lewat Batam. Nah, dari Batam ke sini 1 jam sampai. Sama juga dari Jakarta ke Jambi sekitar 1 jam 20 menit. Ya. Jadi Jambi itu strategis, tidak terlalu jauh. Dari Jakarta cuma 1 jam sampai. Gitu.
Dari Singapura nyebrang Batam, Batam ke Jambi 1 jam sampai. Ya. Karena memang tadi ya belum diizinkan ya, atau belum dioperasionalkan ya. Belum dioperasionalkan ya. Oke. Kalau pakai bis kan bisa? Pakai bis bisa. Sekarang sudah ada tol sampai Palembang. Oh, baik. Ya. Gitu. Dari Palembang ke Jambi lewat darat itu sekitar 8 jam. Oke. Kereta api belum ada ya di sana ya? Belum. Kasihan ya? kita nggak punya kereta api. Ya, baik. Kang Taufik, pada episode yang lalu itu saya mendengar what to see ya. Jadi apa yang bisa kita lihat di Provinsi Jambi. Berikutnya mengenai what to do nih. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, untuk melengkapi diskusi kita ini, kita coba bahas nih mengenai paket wisata. Ya. Kalau ini paket Kang tergantung dari permintaan sebetulnya. Jadi kalau yang umum untuk Jambi dan sekitarnya itu 3 hari sudah cukup. Ya, karena di kota Jambi sendiri tidak banyak objek wisata yang bisa kita kunjungi ya. Dalam tanda kutip layak untuk dijadikan objek wisata nasional. Nah, kalau untuk objek wisata lokal itu banyak. Ya. Kemudian sekitaran yang terdekat di sini hanya Candi Muara Jambi, itu udah lain kabupaten. Dia di Kabupaten Muara Jambi. Nah, kalau untuk lebih luas, kita sebetulnya punya paket yang 5 hari, ada juga yang sampai 8 hari. Nah, 8 hari ini hampir sekitar 80% Jambi bisa kita kelilingi, kita kunjungi. Dari mulai kota Jambi sebagai destinasi awal, kemudian kita ke arah Tanjung Jabung Barat, itu kita bisa kenal kopi Liberica, kemudian dari situ kita akan ke Merangin. Dari Merangin kita ke Kerinci, nah, kita out di Kerinci. Kang Taufik, tadi dikatakan untuk berwisata di Jambi bisa sampai 8 hari. Mungkin itu terlalu panjang lah. Coba kalau kita buat dulu yang 3 hari, Kang. Misalnya di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, itu kira-kira jadwal acaranya bagaimana, Kang? Baik. Jadi begini, Kang. Kita memang punya beberapa alternatif ya kalau untuk 3 hari. Ini biasanya kita rutenya kota Jambi dan sekitarnya. Jadi hari pertama ini setelah dia di bandara, tiba di bandara, kita akan bawa dia untuk makan siang. Makan siang dengan tes khas Jambi. Ya, itu ada pindang patin, ada juga pindang daging, pindang kepala ikan itu yang paling khas. Mungkin Kang Yosef kalau ke Jambi pernah coba ya? Ya. Nah, kemudian dari situ kita akan ke Kelenteng Hoktek. Ini kelenteng tertua yang ada di Jambi. Oke. Nah, dari situ kita akan menuju ke Menara Air. Nah, Menara Air ini adalah ada sejarahnya. Ini adalah sejarah perjuangan awalnya ya. Karena itu Menara Air ini adalah bangunan tertinggi saat itu, sehingga dipakai untuk mengibarkan bendera merah putih saat proklamasi. Itulah makanya jadi dijadikan wisata sejarah juga di sana. Nah, dari situ kita akan ke sebelahnya. Sebelahnya itu adalah Masjid 1000 Tiang. Oh iya. Nah, kenapa nih 1000 tiang gitu? Nah, jadi sebetulnya ini orang Indonesia memang cenderung malas ngitung. Jadi kalau banyak itu udah 1000. 1000 ya. Di Semarang ada namanya Lawang Sewu ya. Iya, nggak sampai 1000. Nggak sampai 1000. Ini pun nggak sampai 1000. Jadi memang tiangnya ada sekitar 230-an. Oke. Nah, tiangnya itu. Kenapa disebut 1000 tiang ya? Karena memang orang kita malas ngitung. Begitu lihat banyak itu udah di 1000 aja lah. Gitu. Nah, dan uniknya masjid ini tidak mempunyai dinding. Jadi dia benar-benar terbuka. Jadi nggak ada. Kalau masjid-masjid yang sekarang yang kita temui kan semuanya tertutup. Kalau udah waktunya selesai sholat dikunci lah gitu kan. Kalau ini nggak terbuka, dia 24 jam. Oke. Nah, dari situ kita akan ke Jembatan Gentala Aras. Nah, jembatan ini menjadi ikon Provinsi Jambi
biasanya kita melihat sunset di pinggir laut, ini di pinggir sungai. Nah, seperti yang di background itu sunset di pinggir sungai kan. Oh, oke. Ya. Nah, jadi kita bisa menikmati khas itu es tebu sama jagung bakar sambil menikmati sunset. Oke, Nah, baik. atau kita juga bisa berperahu sambil menikmati sunset. Oke. Nah, dari situ makan malam kita check-in. Oke. Nah, hari keduanya kita akan ke Kabupaten seberang, Kabupaten Muara Jambi. Kita akan ke Candi Muara Jambi, itu ada situs seperti yang diceritakan Pak Arif ya, itu situs agama, pendidikan, tempat pendidikan. Nah, ada beberapa candi yang akan kita kunjungi, ada Candi Tinggi, Candi Gumpung, Candi Kedaton. Nah, kemudian dari situ kita akan ke belakangnya, ke arah timurnya itu di Koto Mahligai. Atau kalau untuk kita bahasa travelnya itu jualan kita itu The Lost City. Itu sebetulnya memang nggak ada, Kang. Ya, pemerintah daerah nggak ngerti itu The Lost City. Itu adanya kita yang buat, Kang. Gitu ya. Membuat penasaran orang The Lost City itu apa sih ya? Padahal yang kita kunjungi sana ya runtuhan candi itu. Yang memang sampai sekarang masih terus digali dan dibangun. Seperti apa bangunannya itu? Kan zaman dulu nggak ada foto, jadi agak sulit. Ya, oke. Nah, dari situ kita akan menikmati makan siang di Dusun Penyengat. Dusun Penyengat ini kita berdayakan masyarakat untuk memasak untuk tamu kita. Nah, jadi kita berdayakan mereka. Karena di sekitaran candi itu tidak ada rumah makan, Kang. Oh. Kalaupun ada rumah makan Padang yang kecil-kecil gitulah. Jadi sengaja saya masukkan ke Dusun Penyengat itu desa wisata di sana. Kita buat untuk makan siang sampai dengan jam 2 di situ dia. Nah, jam 2 itu adalah kita keluarkan lagi makanan khas Jambi, ada kopinya, ada makanan-makanan ringannya. Nah, dari situ ke Jambi seberang. Nah, Jambi seberang ini sebetulnya masuk kota Jambi juga, cuma dia di seberang sungai. Kita bisa melihat kerajinan batik. Batik Jambi ya? Batik Jambi, khas Jambi. Oke. Dan juga rumah-rumah adat yang masih ada sampai sekarang. Terus itu dari situ langsung balik hotel lagi? Atau Langsung nginep di situ? Hotel. Untuk besoknya nih, Kang. Berarti kan kalau kita bikin 3 hari. Itu kemana lagi nih? Biasanya hari ketiga itu kita bawa mereka untuk berbelanja oleh-oleh. Kang Taufik, ini saya kira masih banyak ya destinasi lain yang memiliki daya pikat untuk para wisatawan. Kang Taufik nampaknya belum menceritakan paket wisata untuk destinasi yang menantang nih di Kabupaten Merangin. Untuk saat ini kalau kita ambil paket ke Merangin itu minimal kita ambil 5 hari, Kang. Jadi hari pertama dan kedua itu seperti yang tadi sampai ke Candi. Nah, kemudian hari ketiga pagi sekali kita harus sudah berangkat ke Merangin. Karena perjalanan dari Jambi ke Merangin itu sekitar, kalau bis wisata ukurannya ini sekitar 6 jam. Kalau mobil pribadi mungkin bisa masuk 4 jam. Nah, hari ketiganya ini yang baru kita explore Merangin. Jadi sampai kira-kira perkiraan saya kalau berangkat dari sini jam 6 pagi, sampai sana jam 12, paling lambat setengah 1, jam 1 lah. Kita makan siang. Nah, setelah makan siang, kita akan rafting. Rafting. Kalau siang itu agak sepi dan debit air biasanya lumayan bagus kalau siang. Berapa jauh itu, Kang? Untuk raftingnya itu berapa? Raftingnya berapa kalau pemula jangan jauh-jauh, Pak. Kita paling kira-kira 5 kiloan lah. 5 kiloan ya, 2 jaman paling. Kalau yang untuk lomba rafting itu 30 kiloan itu. Seharian ya. Ya. Kita ambil yang ini aja. Yang penting fun ada aja ya. Fun ya, betul. Ya, oke. Karena itu yang 4 kilo itu yang intinya sebetulnya. Kita bisa sisi kiri kanan tuh lihat fosil-fosil, batu-batu fosil itu.
Nah, apakah untuk rafting ini menarik karena tadi disampaikan bisa melihat fosil-fosil. Lebih ke fun raftingnya atau misalnya kita rafting sebentar berapa ratus meter kemudian berhenti si guide-nya menceritakan tentang itu, Kang? Nah, jadi kita mungkin 1 kali, mungkin 2 kali. Biasanya di tempat yang ada fosil itu kita berhenti. Nah, nanti kita turun sama-sama diceritakan lagi tentang fosil. Nah, ada makanan ringan, ada minuman, baru Ya. lanjutkan lagi. Nah, itu berarti sampai sore ya. Kita terus Sampai sore ya. menginapnya di mana, Kang? Menginapnya kita di homestay, kan. Kapasitasnya sampai berapa banyak, Kang, kalau misalnya kita kirim grup? Kalau homestay itu yang sudah kita tahu itu ada sekitar 40-an rumah lah. Oh, baik. 40, Jadi kalau kita kapasitas satu rumah bisa nampung 4-5 orang, itu bisa masuklah 200. banyak ya. Oke, baik. Nah, esoknya gimana, Kang? Nah, besoknya itu hari keempat, kita akan menguras tenaga. Objek wisatanya memang betul-betul pure masih alam. Untuk mencapai Telaga Biru itu kita harus jalan kaki. Oh, jadi menguras tenaganya dengan berjalan kaki. Berapa jauh itu sampai menguras tenaga? Kalau yang kita biasa mungkin sekitar setengah jam sampai 1 jam lah. Jalan kakinya. Itu jalannya naik turun gitu atau Ya, jalan datar? naik turun, kan. Naik turun ya? Jalan setapak gitu, Kang, ya. Oh, oke. Ada hari keempat itu ada satu lagi yang mau saya informasikan, bahwa selain ke objek wisata, kita akan ke perkebunan kopi di Jangkat. Mungkin pernah dengar kopi Jangkat ya. Itu di sana kita akan sampai menjelang makan malam. Oke, baik. Nah, beralih ke hari kelima, Kang. Balik lagi ke kota Jambi. Jadi hari kelima itu kita pagi-pagi harus sudah balik lagi ke kota Jambi. Kita ambil penerbangan yang sore, karena kalau penerbangan siang takutnya nanti ada trouble di jalan, kita agak repot. Ya, Kang Taufik, ini sangat menarik ya, daerah tujuan wisata yang dimiliki. Nah, infrastruktur atau penunjang yang sangat dibutuhkan untuk pencapaian ke sana. Terus bagaimana halnya dengan akomodasi yang sudah ada di Jambi dan juga di kabupaten lain, Kang? Kalau di kota Jambi itu, Kang, kita sudah punya hotel bintang 5, gitu kalau di Jambi. Walaupun baru 1 kita sudah ada lah ya hotel bintang 5. Okay. Hotel bintang 4-nya kita ada branded 2 itu Aston dengan Swiss Bell. Oke. Nah, selebihnya banyak hotel bintang 3. Kalau di Merangin memang kita sengaja menggunakan homestay biar lebih merasakan alam, gitu, Kang. Ya. Kang, saya mau membahas dulu sedikit masalah akomodasi, Kang. Ya. Kira-kira ada tempat untuk konvensi nggak, Kang? Ada ruangan meeting yang besar begitu di Jambi? Ada ya. Ada. Dimiliki hotel atau gedung hotel, sendiri, ya, kan? Ada hotel, juga ya? Yang hotel tuh yang punya aula besar tuh ada Swiss Bell, Aston itu besar, dia punya kapasitas. Kemudian Ratu, Hotel Ratu punya convention hall itu lumayan besar. Ada lagi BW Luxury itu juga punya convention hall. Kapasitasnya bisa nampung sampai, kalau meeting itu bisa sampai 200-300-an orang. 200-300 orang ya. Oke, jadi optimis juga ya kalau Jambi mengadakan sebuah konvensi begitu ya. Bisa ya. Oke, baik, Kang. Nah, tadi masalah infrastruktur, Kang. Mungkin apa yang dibutuhkan untuk supaya perjalanan ini lancar, Kang? Sebetulnya gini, Kang. Sebetulnya yang kita perlu itu adalah bagaimana kita bisa memperpendek waktu. Kalau jarak mungkin nggak bisa diperpendek. Perpendek waktu. Misalnya begini. Ini di Bungo ini ada bandara, di Kerinci ada bandara. Nah, cuma mereka dulu ya punya jadwal hanya 1 kali per hari. Itu pun terbangnya insya Allah. Jadi H-1 kita baru dikasih kabar, Pak, besok nggak ada penerbangan. Nah, kita kelabakan. Akhirnya rubah jadi lewat darat.
Oke. Nah, kalau sekarang malah belum aktif kalau sekarang. Belum, itu penerbangannya pakai Wings Air. Jadi sekarang masih belum aktif. Kalaupun sudah aktif, kita berharap itu memang penerbangannya tidak ada penumpang, jalan mereka harusnya. Jadi schedule kita enak gitu ngatur perjalanan. Nah, kendalanya di situ. Mudah-mudahan bandaranya sudah diperpanjang, bukan Wings Air yang masuk, mungkin Garuda atau Citylink mungkin bisa masuk kalau bandaranya diperpanjang. Baik, Kang. Sekarang kita beralih ke Kampung Tengah, Kang, alias Perut ya. Nah, wisatawan kita nih, wisatawan domestik ya, kan selalu saja mencari sesuatu yang enak gitu ya untuk urusan perut, urusan Kampung Tengah. Nah, kuliner yang disajikan di Jambi apa aja, Kang? Sebetulnya secara umum sama aja, Kang ya, sama aja. Malah di sini sebetulnya kalau rumah makan didominasi sama rumah makan Padang sama Sunda. Sebetulnya Akang kalau ke Jambi selera tetap masih bisa tersalurkan. Nah, kalau yang khas di sini itu adalah pindang. Pindang patin atau pindang baung kepala ikan itu. Nah, itu yang khas. Kemudian ada juga namanya tempoyak. Nah, tempoyak ini dari durian yang difermentasi, dibuat semacam sambal itu, Kang. Tempoyak. Ya. Kemudian ada juga pempek. Ya, Kang. Podcast pariwisata Indonesia ini ditonton dan didengar ya oleh banyak kalangan ya, termasuk para pejabat, terutama di bidang pariwisata. Dan saat ini kita berada dalam satu frame dengan Bapak Dr. Andes Arif, Kadisbudpar Provinsi Jambi. Nah, mungkin apa himbauan atau mungkin harapan Kang Taufik sebagai praktisi ya di bidang pariwisata kepada para stakeholder, baik di pejabat di bidang di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten di wilayah Jambi. Kira-kira apa nih yang akan sampaikan untuk pengembangan lebih lanjut, Kang? Gini, Kang, saya kalau sama Pak Arif sudah sering ketemu, bahkan kita rutin lah telepon-teleponan, WA-WA ya. Jadi kita saling sharing dan berbagi. Sebetulnya kalau untuk kita sebagai praktisi itu, yang kita butuhkan sebetulnya adalah bukan infrastruktur, bukan. Karena itu kalau kita sudah berminat ke sana, apapun jalannya pasti kita tempuh. Kalau prinsipnya kita begitu kan ya. Nah, cuma bagaimana kita bisa menyiasati perjalanan panjang menjadi menyenangkan. Ya, misalnya begini, kalau dari Jambi ke Merangin itu 6 jam. Saya sudah dalam setiap pertemuan saya selalu bilang, bagaimana kalau di tengah-tengah kita buat rest area, kasih toko-toko di sana free misalnya 2 tahun, kan orang jadi ini. Kemudian kita nggak usah malu mencontoh Bali, ya. Dari Kuta atau dari Denpasar ke Kintamani itu kan berapa jam tuh? 2,5 jam mungkin ya. Nah, bagaimana dia ciptakan di tengah-tengah itu ada tari barong. Itu kan buatan tari barong itu kan, nggak dari dulu ada. Jadi itu untuk tempat singgah sebetulnya. Bagaimana kita bisa membuat itu? Kita kan punya tarian juga, kita punya budaya juga. Nah, itu yang saya sedang bicarakan terus dengan Pak Arif. Mudah-mudahan kita bisa realisasikan gitu kan. Ya, menarik sekali sebenarnya Kang. Ini usulannya ya. Kadang lebih banyak kalau kita mengusulkan aksesibilitas supaya percepatan datang ke sana. Tapi saya setuju dengan pola pemikiran Akang ya. Nggak perlu ini supaya length of stay lebih panjang ya. Jadi in between dibikin ya supaya lebih menarik. Saya setuju Kang. Luar biasa nih memang Pak Taufik ini membeberkan daya tarik paket wisata di Jambi. Kang Taufik, terima kasih sudah
bersedia meluangkan waktu dan berbagi informasi tentang pariwisata Provinsi Jambi ya. Para pendengar dan pemirsa podcast Pariwisata Indonesia, terima kasih. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Yosef Sugeng Irianto, pamit. Salam pariwisata Indonesia.